kasih karena sudah berkenan hadir di tempat ini untuk diseminasi saya pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Sebelum memulai diseminasi pada hari ini, mari Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 diberi tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, adakah yang pernah mendengar kata budaya positif? Barusan, ya. Sebelumnya pernah tidak? Di mana Pak Faiz? Oh, berarti sudah mengerjakan sampai aksi nyata Pak Faiz? Oh, alhamdulillah, bagus. Oh ya, just kalau begitu, baik. Bapak Ibu, saya mau meminta Bapak Ibu untuk menuliskan yang ada di pikiran Bapak Ibu budaya positif itu yang seperti apa. Di sini saya ada kertas stempel sticky notes. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menuliskan kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan sudah selesai menulisnya, mohon ditempelkan di sebelah kanan. Itu ya. Begini kanan saya. Ya, budaya positif. Ya, apapun boleh. Ya, pemakaiannya dulu. Tidak perlu mencolong temannya. Silakan, apa yang sesuai dengan pikiran? Sudah. Diberi nama nih Bapak Ibu, diberi nama. Diberi nama. Jangan pakai nama samaran, nama asli. Nama panjang. Mau nggak ditempelkan? Lengkap dengan gelar. Menurut teori satu kata aja. Basis sudah. Jadi satu kata aja, mantap. Satu kata. Army. Baik, nah di sini sudah ada beberapa pemikiran tentang budaya positif. Yang pertama dari Pak Haryadi. Ini mungkin contohnya ya, olahraga setiap hari. Kemudian dari Pak Faiz tentang peraturan kelas. Dari Pak Ferry, semua kebiasaan yang menjadikan siswa belajar dengan nyaman dan bahagia. Dan Ibu Eni, budaya positif adalah kebiasaan yang diterapkan di sekolah.
dari Pak Ibrahim Tarmin, toleransi. Dari Pula, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dari Mbak Nana, budaya yang menitik beratkan pada kelakuan atau perilaku yang baik yang dilakukan sehari-hari. Dari Bu Asis, budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Dari Bu Tata, budaya positif adalah keyakinan atau kesepakatan yang baik yang berpihak kepada murid. Kemudian dari Bu Devi, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dapat memotivasi siswa. Baik Bapak Ibu, ini semua tidak ada jawaban yang salah, semuanya betul. Budaya positif, budaya positif. Nah, ini adalah budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi budaya positif itu adalah kalau kita pasti tahu ya, nilai-nilai yang ada di kehidupan kita tuh banyak sekali. Misalkan seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Tarmi, toleransi, kemudian sopan santun, kemudian saling menolong, saling membantu. Itu adalah salah satu contoh dari nilai-nilai. Nilai-nilai itu tadi yang ada banyak tadi itu kita ajarkan, kita kembangkan dalam diri murid kita supaya terjadi budaya yang positif. Seperti itu intinya. Baik, di dalam budaya positif itu ada yang namanya paradigma tentang teori kontrol. Nanti kita akan mempelajari tentang teori kontrol. Konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, di dalam budaya positif ini itu masuk ke dalam paradigma baru. Jadi paradigma itu bisa disebut seperti kayak pemikiran atau mindset kita, seperti itu. Sebelumnya pembelajaran yang lama itu adalah pembelajaran yang yang aktif jadi gurunya, bukan muridnya. Yang kita tahu di kurikulum sebelumnya, misalkan mungkin saat kita sekolah dulu ya, jadi guru hanya ceramah, kemudian murid hanya mendengarkan. Jadi yang bertindak sebagai subjek itu adalah gurunya, bukan muridnya. Itu. Nah, kalau paradigma lama itu jadi yang aktif adalah gurunya, muridnya pasif. Nah, di dalam budaya positif ini terjadi perubahan paradigma menjadi paradigma yang baru. Nah, di paradigma baru ini pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kemudian disesuaikan juga dengan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu bahwa di profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. Nah, di sini ada kaitannya dengan budaya positif. Artinya kita sebagai guru harus mampu untuk mengembangkan dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu. Yang selanjutnya, ini tadi kita akan belajar tentang teori kontrol. Tapi
masih ada beberapa pemikiran yang salah tentang teori kontrol. Minta tolong Pak Faiz, tolong dibacakan yang nomor 1 Pak Faiz. Guru mengontrol murid. Ya, baik. Terima kasih Pak Faiz. Jadi kalau yang sebelumnya kita tahu teori kontrol itu adalah guru mengontrol murid, sepenuhnya itu dikontrol oleh guru murid. Jadi murid mau memilih hobi apa, mau memilih minat yang mana, itu ditentukan oleh guru. Kemudian yang kedua, minta tolong Bu Tata, dibacakan Bu Tata. Semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Iya. Semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Yang nomor 3, Bu Asis, minta tolong Bu Asis. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, jadi kalau sebelumnya kita mengontrol murid itu dengan mengkritik mereka langsung, kamu harus seperti ini, kamu salah, gitu. Jadi murid merasa rendah diri, merasa bersalah. Nah, kita percaya bahwa dengan seperti itu murid akan berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang nomor 4, minta tolong Bu Nana. Orang dewasa berhak memaksa. Iya, teori kontrol yang sebelumnya itu kalau orang dewasa itu berhak memaksa keinginan dari anak. Nah, padahal kira-kira Bapak Ibu seperti ini itu kalau di zaman sekarang, apakah kita bisa terapkan di murid-murid kita? Tidak bisa ya, ini terlalu memaksa dan tidak sesuai dengan kurikulum atau pembelajaran kita pada zaman sekarang. Karena kalau zaman sekarang kita harus memperhatikan kebutuhan murid, minat murid gitu. Nah, ini mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi tadi ini tentang yang tadi yang sebelumnya, dan kita ubah mindset kita ke yang sekarang, paradigma baru. Yang pertama, kalau stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan masing-masing anak itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan minat anak itu sama semua. Kamu harus membuat teks prosedur tentang memasak semua. Nah, tidak seperti itu karena tidak semua anak suka memasak. Bisa aja mereka membuat teks prosedur tentang bagaimana cara menghidupkan komputer, misalkan mereka suka komputer, atau mereka suka musik. Nah, bagaimana caranya mengoperasikan piano, misalkan. Jadi kita harus tahu nih minat anak, kebutuhan anak itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua perilaku itu pasti ada alasannya. Kemudian kalau yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain tidak bisa. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang. Nah, di teori model berpikir menang kalah itu artinya kita berpikir kompetitif, kita saling bersaing, tetapi dengan cara yang tidak sehat kebanyakan. Nah, tapi kalau di model berpikir menang-menang,
itu semua orang bisa merasakan menang. Artinya kita saling peduli dengan orang lain. Kita berkompetisi, kita bersaing, tapi kita harus tetap peduli dan membantu sesama kita, rekan sejawat terutama, seperti itu. Yang kedua adalah kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Jadi kalau kita belajar budaya positif, tidak terlepas dari disiplin positif. Baik, minta tolong Bu Eni dibacakan. Bu Eni, disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Seorang pendidik memiliki tujuan yang menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi dari diri atau intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih Bu Eni. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu dapat diartikan bahwa kita sebagai guru itu berusaha atau wajib ya sebenarnya untuk mengembangkan karakter baik kepada murid-murid kita. Namun bukan dengan paksaan, bukan dengan hukuman, tetapi dengan kesadaran diri mereka sendiri untuk melakukan karakter-karakter baik seperti itu. Jadi murid, bagaimana kita itu sebagai guru bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid kita supaya aku itu harus seperti ini, aku harus seperti ini. Tapi bukan guru yang memaksa, tetapi murid kita sendiri yang punya inisiatif untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu inti dari disiplin positif. Baik, yang selanjutnya tadi kita sudah belajar. Tadi yang pertama tadi kita menyimak tentang nilai-nilai. Nah, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan. Jadi di dalam budaya positif itu kita mengenal tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang kita yakini di setiap tempat, di semua tempat itu sama, atau nilai universal. Nah, kalau di sini contohnya di kurikulum kita saat ini ada di profil pelajar Pancasila. Kita mengenal 6 dimensi, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, yang selanjutnya gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau di primary years program itu program yang dirancang untuk anak usia dini. Jadi ini diterapkan pada anak-anak di usia sebelum sekolah dasar. Itu seperti toleransi, rasa hormat, mandiri, saling menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kalau di keterampilan hidup life skill itu contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Gitu. Nah, itu adalah beberapa nilai kebajikan, dan tentunya masih banyak lagi nilai kebajikan yang ada di sekitar kita. Nah,
budaya positif juga tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar. Ini berbeda dengan kebutuhan manusia yang seperti primer, kemudian sekunder dan tersier itu beda, bukan seperti itu, tapi hampir sama. Nah, kalau kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Tapi sebelum itu, kebutuhan dasar manusia adalah unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada. Yang pertama adalah Tuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi untuk bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat biologis, artinya secara fisik gitu ya. Untuk bertahan hidup seperti kesehatan. Nah, kita kan pasti perlu fisik yang sehat gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin kita pengennya badan kita sakit-sakitan, pasti kita pengen sehat terus. Kemudian rumah, kita pasti membutuhkan rumah untuk bertahan hidup, dan kita juga pasti membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, siapa di sini yang tidak membutuhkan kasih sayang? Nah, pasti membutuhkan semuanya. Dan pasti juga membutuhkan rasa ingin diterima dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kebutuhan ini artinya memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, seperti berteman di tempat kerja, atau misalkan anak-anak berteman dengan teman-temannya sekelas, kemudian pasangan hidup, ya, kemudian ada teman kerja atau rekan sejawat, gitu. Terus ketiga ada kebutuhan dasar manusia ya, penguasaan. Kebutuhan artinya adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi di sini maksudnya penguasaan itu adalah setiap orang itu pasti punya keterampilan. Walaupun mungkin murid-murid kita belum terlihat keterampilan apa yang dia miliki, pasti setiap orang punya keterampilan. Entah itu dia suka menggambar, atau suka menyanyi, atau suka bercerita, atau malah suka menulis. Nah, pasti orang itu punya suatu keterampilan. Kemudian ada kebebasan, artinya kebutuhan untuk bebas dan mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup, suka mencoba-coba dan tidak terpengaruh orang lain. Mandiri itu artinya adalah bebas dari kekangan orang lain, gitu. Jadi bebas untuk menentukan cita-cita atau masa depan yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa bersama orang lain. Nah, walaupun kita itu sudah bukan anak-anak, pasti kita tetap butuh kebutuhan dasar kesenangan. Seperti misalkan kalau di umur seperti kita, nongkrong, ngobrol bareng, healing gitu. Nah, itu termasuk kesenangan. Tapi mungkin kalau murid-murid kita kesenangannya apa? Ya bermain sama teman-teman, tertawa bersama teman-teman, begitu. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi untuk melaksanakan budaya positif tadi itu ada yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik
seperti kita pelajari kalau dalam bahasa Indonesia itu ada apa namanya Pak Faiz? Kalau dicerita unsur ekstrinsik dan intrinsik. Nah, ekstrinsik itu kan dari luar ya, ekstrinsik dari luar. Kalau intrinsik berarti dari dalam. Nah, motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang didapatkan dari luar, artinya dengan paksaan, dengan perintah dari guru, misalkan ini murid ya, misalkan dengan paksaan dari orang tua, dari guru, perintah dari guru. Nah, mereka itu melakukan itu tidak dari hati, tapi dengan paksaan. Nah, mereka itu melakukan itu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, jadi kalau sudah melakukan budaya positif tapi dengan paksaan, murid melakukan itu karena dia tidak mau dihukum dan tidak mau inginnya mendapatkan penghargaan, ingin dipuji oleh gurunya. Itu kalau motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik kalau dari dalam diri siswa itu artinya mereka secara sadar, secara rela dalam hati melakukan budaya positif itu tadi. Nah, mereka mau melakukan itu karena apa? Karena mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai bahwa itu benar, akan bermanfaat untuk orang lain, akan menghasilkan nilai-nilai positif. Itu kalau kita bisa mengembangkan atau mengajarkan atau memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid kita. Nah, kita akan melihat apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, minta tolong Pak Ferry daripada ngantuk dibacakan ini. Yang mana? Yang hukuman ya Pak. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Baik, terima kasih Pak Ferry. Kalau konsekuensi, Mbak Devi minta tolong dibacakan. Konsekuensi adalah berencana atau sepakat sesuai aturan guru memonitor sikap murid. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir, Pak Har, minta tolong restitusi Pak Har. Kelihatan ya Pak Har? Yang sebelah kanan Pak, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara mandiri. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, artinya guru biasanya kalau misalkan muridnya tidak memakai seperti kita ya pernah masih melakukan ya. Kalau upacara bendera nih, ya kan? Kalau upacara bendera muridnya nggak pakai seragam, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Anaknya berdiri kan di sana. Nah, itu termasuk apa? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Hukuman. Karena apa? Karena kita nggak tahu alasannya mereka apa, kita langsung memberikan hukuman aja gitu kan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi kalau konsekuensi itu sepakat sesuai aturan. Seperti apa? Seperti keyakinan kelas yang kita buat bersama murid. Nah, kalau kita membuat peraturan bersama dengan murid di kelas, tentunya kira-kira kalau kita buat keyakinan kelas sama murid di kelas, kira-kira ada banyak murid yang akan melanggar apa tidak? Tidak. Karena apa Bu Tata? Karena disepakati oleh siswa itu. Iya, karena itu disepakati oleh siswa dan atas usulan mereka sendiri kan, bukan kita yang usul, tapi mereka sendiri ya usul ide. Aku mau peraturan yang seperti ini. Nah, kita sebagai guru, kalau kita buat keyakinan kelas, kita tinggal merumuskan nih nanti. Yang
sudah diusulkan anak apa, kemudian kita rumuskan dan kita nanti ubah bersama, sepakati bersama menjadi keyakinan kelas. Itu kalau konsekuensi. Kemudian restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara mandiri. Jadi di sini Bapak Ibu, restitusi itu adalah misalkan ini murid kita membuat suatu kesalahan, mereka punya masalah, kita berusaha untuk mengetahui alasan murid tersebut mengapa melakukan kesalahan itu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, tidak langsung menghakimi murid tersebut salah karena sesuatu, tapi kita juga harus tahu alasan murid kita melakukan itu apa. Kemudian kita juga harus mencari solusi. Solusinya bagaimana? Dia yang mencari solusi sendiri. Kamu harus bagaimana? Kalau kamu melakukan kesalahan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kalau restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira mana yang paling baik untuk diterapkan? Apa? Mana yang paling baik untuk diterapkan? Oh, Pak Kalis, konsekuensi. Ada yang lain? Restitusi, iya betul. Restitusi karena apa? Karena yang mencari solusi itu muridnya. Muridnya jadi tahu aku salah, aku bakal minta maaf. Kemudian aku harus bagaimana? Nah, kalau aku melakukan kesalahan lagi, konsekuensinya apa ya yang aku dapatkan? Nah, jadi murid itu tahu dia itu salah dan harus bagaimana. Baik Bapak Ibu, di dalam restitusi tadi, nah kita sebagai fasilitator ya, yang memfasilitasi murid kita untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kita itu ada posisi kontrol. Sebagai guru itu ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga pembuat rasa bersalah. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer. Baik, 5 posisi kontrol tadi, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Bulan, kita tolong dibacakan yang penghukum. Bulan, penghukum. Baik, nah kalau tipe kontrol, posisi kontrol sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik. Hukuman fisik ya seperti tadi ya, kalau ada murid itu kalau tidak membawa buku, tidak tidak memakai seragam lengkap, yang disuruh berdiri, itu fisik, hukuman fisik. Kalau verbal itu biasanya kita ngomong kasar gitu, ngomong kasar gitu. Nah, kemudian ada yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kita tolong Pak Karmen. Yang kedua, sekarang posisi kontrol sebagai teman. Kedua, pembuat posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. itu apa Pak? Biasanya kan suara lebih lembut yang membuat orang lain merasa bersalah atau rendah. Baik. Nah, kalau membuat merasa bersalah itu kita sebagai guru menggunakan nada yang lembut, tidak kasar. Agar apa? Agar murid kita tuh akhirnya mengaku salah. Kemudian tapi membuat dia menjadi rendah diri gitu. Terus akhirnya mengakui salah padahal
tidak dari dirinya mengaku salah, tapi terpaksa gitu ya. Nah misalkan kalimatnya seperti ini. Bu Ani tahu kamu marah, tapi jika kamu membuat masalah, apakah kamu tidak kasihan dengan Bu Ani gitu. Jadi kayak ayolah tolong gitu loh, membuat rasa bersalah. Kamu jangan gini lagi ya, gini gitu. Nah tapi kalau yang ketiga, ada juga posisi kontrol sebagai teman. Biasanya posisi kontrol sebagai teman ini tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid secara persuasi. Biasanya akan tercipta hubungan baik antara guru dan murid. Jadi posisi kontrol kita itu sebagai teman, kita mengontrol murid, tapi kayak kita ngobrol dengan teman mereka, teman sebaya mereka gitu. Namun tetap mengajak murid untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, contohnya di sini misalkan ini. Ayolah, Ferry. Nah, nanti Bu Ani ditegur Bapak Kepala Sekolah loh kalau kamu tidak berubah. Nah, gitu misalkan, ya. Atau nah, posisi kontrol sebagai teman ini ada hal positif dan ada hal positif dan negatifnya. Hal positifnya adalah hubungan kita dengan murid menjadi semakin dekat. Nah, tapi kalau efek negatifnya itu murid menjadi merasa kayak ngobrol sama teman sebayanya. Jadi kadang rasa sopan santunnya nggak ada, berkurang. Itu efek negatifnya. Kemudian yang keempat ada posisi kontrol sebagai pemantau. Adalah posisi yang selalu mengawasi orang lain sebagai bentuk konsekuensi atau tanggung jawab dari kesalahan yang diperbuat. Nah, kalau posisi kontrol sebagai pemantau ini, ada murid kita yang membuat kesalahan, nah kita memantau tingkah murid kita, apakah dia sudah berubah ataukah belum. Nah, bisa juga kita membuat catatan di buku tentang perilaku murid kita dari hari ke hari dan minggu ke minggu, apakah sudah berubah. Nah, kalau belum berubah ya kita panggil lagi, kita ajak ngobrol lagi. Kemudian ada yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Minta tolong Bu Masis dibacakan yang terakhir. Posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, manajer itu kan yang berdiri di belakang pegawai gitu ya, yang bertanggung jawab. Nah, tapi kalau di sini, kalau kita sebagai guru, kita sebagai manajernya murid, nah kita itu mempersilahkan murid sendiri yang bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Ini hampir sama dengan restitusi tadi. Jadi murid itu, kita sebagai guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian kita mendukung murid, mereka kan habis itu setelah itu tahu solusi atau apa yang harus dilakukan agar untuk berubah. Nah, kita sebagai guru hanya bisa mendukung. Ayo Bu Ani, dukung kamu untuk berubah. Begitu kalau posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya lagi nih. Dari kelima ini mana yang paling baik? Posisi kontrol mana yang paling baik jika kita bisa terapkan ke murid-murid kita? Yang mana? Sebagai manajer. Apakah Bapak Ibu bisa melakukan nanti diterapkan ke murid-muridnya? Insya Allah, dalam nama Yesus bisa. Pasti bisa. Kalau Bapak Ibu juga mau berubah, pasti murid-muridnya bisa berubah. Gitu, ya. Baik, yang selanjutnya adalah tentang thank you, belum thank you ya, salah. Ada
keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak? Pernah? Nah, kira-kira keyakinan kelas yang dibuat Bapak Ibu sendiri apa bersama murid? Apakah usulan dari murid-murid atau usulan Bapak Ibu dulu? Oh iya, kalau kelas 1 dipancing benar. Tapi kalau kelas besar, kelas tinggi biasanya itu usulan dari murid. Anak-anak, kita mau buat keyakinan kelas, ada yang mau usul apa peraturan di kelas? Nah, mereka usul satu-satu. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu dibuat dan dari usul murid dan disepakati bersama. Keyakinan kelas itu dibuat bersama agar anggota kelas dapat melaksanakan keyakinan dengan baik. Pernyataan dalam keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi tidak menggunakan kalimat jangan membuang sampah sembarangan, tapi menggunakan kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Jadi dihindari itu kalimat yang negatif. Kemudian belum selesai nih, Bapak Ibu guru. Nah, kalau kita membuat keyakinan bersama murid-murid kita, apakah murid kita yang menaati peraturan? Apakah guru juga harus melakukan? Ya, karena kita juga ikut menyepakati peraturan tersebut. Jadi kita juga harus ikut serta dalam menerapkan peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan murid-murid kita. Baik, ini pembentukan keyakinan kelas itu bersikap abstrak. Artinya masih asli usulan dari murid-murid, bukan kita yang tapi terserah mereka mau usul apa dulu gitu. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Adalah ciri-ciri dari keyakinan kelas atau yang ada di keyakinan kelas. Salah, maaf. Baik, dan terakhir yang Bapak Guru, dalam budaya positif ini kita mengenal tentang segitiga restitusi. Kalau tadi kita mengetahui restitusi tadi bagaimana kita sebagai guru membantu siswa untuk berubah, untuk membantu mereka untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri, menemukan solusi dan bagaimana mereka harus berubah. Itu kalau restitusi. Kemudian kalau segitiga restitusi, segitiga restitusi itu nanti bentuknya segitiga seperti ini, dan ada langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan untuk membimbing murid kita untuk menemukan solusi dari apa yang sudah mereka perbuat, solusi dari permasalahannya. Nah, segitiga restitusi adalah sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi di segitiga restitusi ini lebih banyak kita menggunakan dialog bersama murid-murid. Kita wawancara, kita tanya jawab dengan murid-murid kita yang
Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini bentuknya segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, untuk mengetahui apa atau menstabilkan identitas itu yang bagaimana, nah ini kita mau lihat videonya dulu ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Salah. Dan restitusi. Dikatain tukang fitnah. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Nah Bapak Ibu, ini adalah langkah segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi itu adalah bentuk dialog kita bersama murid kita. Jadi lebih banyak kita menggali alasan murid. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Pertama bisa kita lakukan dengan cara kalimat seperti ini. Kamu pasti marah dan kesal, ya dituduh sebagai tukang fitnah. Jadi kita kayak mengiyani, oh iya kamu tuh kayak gini, Bu Anin tahu rasanya kamu diganggu temanmu, Bu Anin tahu rasanya kamu diejek temanmu. Jadi kita mendalami hati murid kita, jadi kita ikut menyelami hati mereka gitu. Itu
itu yang menstabilkan identitas. Jadi kalau kita mau tahu nih alasan murid kita melakukan kesalahan apa, itu kalau menurut pengalaman saya tuh kita juga harus tahu. Jadi kita harus merendahkan diri kita dulu di hadapan murid dengan cara tadi menstabilkan identitas. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, Nah, dari sini kita sudah masuk ke langkah restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana cara guru itu memancing muridnya untuk mengatakan kenapa dia melakukan itu, apa yang dia lakukan, gitu, apa kesalahannya apa, gitu. Kamu apa sih yang sudah kamu lakukan, gitu. Tapi dengan cara dipancing seperti tadi. Jadi dia mau cerita sendiri. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Nah, itu tadi. Jadi kalau murid kita udah mengaku salah, kesalahannya apa, kita gali lagi. Alasanmu apa melakukan itu? Itu termasuk di validasi tindakan yang salah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengejar saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Nah, ini termasuk langkah restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi apakah tindakan yang kamu lakukan ini udah betul atau belum? Apakah sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat di kelas kita atau belum? Jadi murid nanti akan menjawab sendiri nih, enggak Pak, ini belum, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tidak Bu, ini tidak sesuai dengan peraturan kelas kita, misalkan seperti itu. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, itu tadi segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi di tahap terakhir itu murid tahu apa yang harus dilakukannya untuk berubah, kemudian dia menemukan solusinya untuk berubah dan konsekuensinya apabila dia melakukan kesalahan itu lagi. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi
segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah salah satu contoh dari pelaksanaan dari penerapan segitiga restitusi.
Nah, yang pertama tadi langkah restitusi, segitiga restitusi adalah Bapak Ibu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kesalahan. Contohnya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita menggunakan kata-kata yang halus, yang lembut untuk menghadapi murid kita. Kemudian langkah yang kedua apa ya Bapak Ibu? Iya, validasi tindakan yang salah. Jadi di setiap tindakan, setiap kesalahan murid-murid kita itu pasti ada alasannya. Contohnya seperti ini, contoh perkataannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini guru bertugas untuk memunculkan atau mengembangkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa agar murid mengerti apa yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan. Jadi, segitiga restitusi ini akan sangat bermanfaat Bapak Ibu jika kita bisa menerapkan pada murid-murid kita. Misalkan mereka sudah melakukan suatu kesalahan, mereka berantem dengan temannya, atau ada teman yang dikucilkan. Kita kalau bisa menerapkan segitiga restitusi ini pasti akan sangat baik. Jadi anak itu akan lebih percaya gitu dengan kita. Nah, apakah Bapak Ibu sanggup untuk melakukan segitiga restitusi ini nanti di kemudian hari? Insya Allah ya. Nanti baik. Semoga apa yang direncanakan, apa yang dipelajari pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bu Asis, monggo. Ntar pakai mic ya Bu ya. Terima kasih Bu Anin atas kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan Bu Anin, bagaimana cara-cara yang bisa diterapkan yang efektif untuk melakukan budaya positif bagi murid-murid kita. Itu saja Bu Anin, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aziz atas pertanyaannya. Nah, seperti kita tahu tadi ya Bapak Ibu, di dalam budaya positif kan ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kan kita buat bersama dengan murid, dengan usulan murid juga. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas bersama murid, kira-kira murid itu akan banyak yang melanggar tidak? Tentunya tidak, karena mereka yang mengusulkan peraturan itu sendiri. Jadi mau nggak mau mereka harus melakukan peraturan yang ada di kelas tersebut, tentunya tanpa paksaan ya, karena itu kan sudah dibuat berdasarkan usulan mereka, sudah disepakati bersama gitu. Dan kemudian kalau cara mengembangkan dan cara efektif untuk mengembangkan budaya positif bisa kita lakukan juga dengan segitiga restitusi tadi. Nah, kalau jika ada murid yang memiliki masalah, jangan langsung disalahkan, jangan langsung dijudge, tapi kita harus tahu dulu nih alasannya anak-anak melakukan kesalahan itu apa. Kemudian setelah kamu tahu kamu salah, apa yang harus kamu lakukan? Apa solusi dari kesalahanmu? Apakah kamu mau berubah
Nah, kalau kamu mau berubah, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu melakukannya lagi, konsekuensinya apa? Nah, sampai situ. Jadi murid juga tahu nih, kalau aku salah lagi, nah aku nanti harus seperti ini. Gitu. Jadi murid tidak akan melanggarnya. Nah, kemudian sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk murid-murid beraktivitas sehari-hari. Nah, kalau kita itu kan guru itu sebagai pemimpin pembelajaran yang di kelas. Jadi kita juga sebagai guru itu harus memberikan contoh teladan bagi murid-murid kita dalam melakukan budaya positif, melaksanakan disiplin positif. Contohnya yang menerapkan nilai-nilai seperti tadi toleransi, kemudian sopan santun. Jadi cara efektif tadi ada beberapa basis, yaitu dengan membuat keyakinan kelas di kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi, dan kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid, karena murid kan biasanya meniru yang lebih tua. Nah, di kelas juga harus dibuat aman dan nyaman, jadi murid lebih fokus ke pembelajaran dan tidak terpecahkan dengan pikiran-pikiran yang lain. Jadi budaya positif tetap berjalan dengan baik. Begitu Bu Aziz? Baik, sama-sama. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, sudah Bu Tata, silakan Bu Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Ani. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa pembuatan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Mengapa demikian? Terima kasih. Baik Bu Tata, terima kasih. Bu Tata, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Tata. Mengapa keyakinan itu dibuat menggunakan kalimat positif, bukan dengan kalimat kok kalau dengan kalimat negatif kok nggak boleh, itu kenapa? Bukannya nggak boleh, tetapi akan lebih baik dibuat dengan kalimat positif. Karena apa? Karena kalau kita membuat sebuah kalimat itu kan akan lebih diingat, akan mudah diingat kalau kalimatnya lebih pendek, ya kan? Misalkan nih, kalau ada kata jangan, misalkan murid menuliskan usulannya jangan membuang sampah di halaman. Nah, kita ubah ke kalimat positif seperti apa Bapak Ibu Guru? Buanglah sampah di tempatnya. Nah, jadi yang diingat itu bukan kata jangannya. Nanti jangan-jangan jangan membuang sampah di tempat sampah, nanti ingatnya itu. Nah, dibuatlah kalimat yang pendek aja yang mudah diingat. Buang sampah di tempatnya. Jadi murid akan lebih mengingatnya lagi. Jadi kalau murid lebih ingat, maka dia otomatis akan mudah untuk menerapkannya karena dia ingat peraturan yang mereka buat. Gitu. Begitu Bu Tata. Baik, terima kasih. Mohon ada Bapak Ibu yang ya. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu Guru. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya, atas tenaga yang diberikan pada hari ini. Terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.